panggil makmu. Biar itu keterusan. Paling disuruh nyambel. Kalau gadis enak nyambelnya, tandanya. Ayo cepat. Awas ya. Pulang sebentar. Roh, kalau aku jadi si Leha, dimanja itu, ngapain mesti nyuci segala? Sudah saja di rumah atau main-main. Kan nggak capek. Dan juga tidak dimarahin. Coba kalau kita, nih. Kalau aku, lain lagi. Aku ada perhiasan dan baju yang bagus-bagus di kota. Masa anak sematawayang tidak diiakan? Kalian salah. Kalau aku sih tidak mau jadi dia. Sebab sudah pasti jadi perawan tua. Gila. Jangan begitu. Kalau ada setan liwat, jadi beneran. Maaf. Bukan begitu maksudku. Begini, Pak Kadir kan di kampung kita ini termasuk orang yang terpandang. Disegani dan kaya. Iya, Tin. Jadi orang yang mau ngelamar kan ngeri. Itu memang betul, Tin. Kan si Juro keponakannya. Bang Anwar mau ngelamar jadi ngeri. Bu, masa anak kita begitu cantik? Sampai sekarang belum ada yang... Belum ada yang lamar, maksud Bapak. Betul, Bu. Aku jadi gelisah. Bapak. Begitu aja gelisah. Belum ada jodoh, kata orang tua. Dan anaknya sendiri kelihatannya belum ada kemauan. Bukan begitu, Bu. Kita ini sudah cukup tua. Aku takut. Takut kalau tidak sempat menimang cucu. Atau bagaimana kalau kita carikan saja calon? Macem-macem. Kalau ketemu hantu, jangan takut. Kata orang-orang tua dulu, kalau ada cincin tapak jala seperti ini disegani orang. Permaisuri mau jalan-jalan kemana? Suara siapa itu? Ayo lihat. Ayo kita lihat. Apa Nak Bakri? Mau nganter saya? Wak Rais, kenapa malam-malam berkeliaran di sini, Pak? Kemalaman habis berkunjung ke Besan, Istana Kaca. Tuh. Buaya-buaya besar jadi pengawal anakku. Iya, dia kan sudah dinobatkan jadi permaisuri. Syukurlah. Kalau begitu Wak Rais nginep di rumah saya. Besok baru pulang. Leha, kau dengar? Di luar ada ribut-ribut. Katanya ada genderuwo. Kamu. Paling juga ada maling. Siapa sih dia? Kok Pak Bakri kenal? Oh, Wak Rais. Silakan duduk, Bu. Silakan, Pak. Maaf tempatnya sempit, Bu. Terima kasih. Saya kenal betul, Bu. Dia masih uak saya. Oh. Dia berupa ingatan sejak anaknya yang masih kecil dulu disambar buaya. Buaya? Disambar buaya? Iya. Walah. Di sungai itu? Ya, di sungai itu. Tapi agak jauh ke hulu. Ya, hari itu memang hari naas baginya. Jangan jauh-jauh, Ti. Walaupun diusahakan menangkap buaya itu dengan bantuan pawang, Siti tidak juga diketemukan. Sejak saat itu, Wak Rais berubah ingatan dan tetap yakin Siti masih hidup. Karena pawang buaya itu mengatakan Siti dipungut menantu penghuni sungai. Memang,
tidak semuanya buaya itu binatang. Tetapi ada juga buaya jadi-jadian dari orang-orang jahat yang dikutuk. Ada juga buaya jadi-jadian. Nak, Julia saya minta. Bu, bangun. Kau ngigau. Pak, aku mimpi. Serem sekali. Makanya, kalau kita penakut, jangan suka mendengarkan cerita yang serem-serem. Ayo balik bantalnya. Bu, Leha ke kali ya? Leha, sudah sore. Biar saja besok si Juhroh yang nyuci. Biarin Bu sekalian mandi. Cuciannya cuma sedikit kok. Tapi Leha, Ibu takut ya sama cerita yang tadi malam? Kata ayah sampai terbawa mimpi. mau nyuci nih. Iya, yuk deh. Iya. Iya, Bi. Bibi mau ke kali sebentar ya, nengok Juleha. Hati nggak enak nih. Ya, Bi. Anak kami disambar buaya. Emaknya sendiri yang menyaksikan. Kami minta tolong supaya Bapak mengembalikan. Saya usahakan. Mudah-mudahan berhasil, Pak.
bersabarlah, Bu. Tawakallah. Salah bilang, itu kan hanya dongeng. Pawang buaya Tenanglah. dari desa sana. Berdoa saja. Permisi. Hai penghuni sungai ini. Sudahlah. Hai penghuni sungai ini. Salah seorang warga kami yang bernama Juleha telah dibawa pergi oleh salah satu penghuni sungai ini. Juleha adalah gadis yang baik dan soleh. Dia tidak berdosa. Kepada siapa yang telah membawa pergi Juleha, kembalikan kepada orang tuanya yang masih mencintai. Ayo, Dek. Ayo, cepat tolong. Tolong bantu saya, tolong. Lagi-lagi si Komar. Dia selalu menghalangi keinginanku. Suatu waktu, dia akan rasakan pembalasanku. Ayo, bawa ke rumah cepat. Baik, Pak. Waduh, Bu. Tadi aku melihat seorang gadis disambar buaya. Iya. Dia dapat diselamatkan oleh pawang buaya. Langsung saja aku tembak buaya itu, Bu. Tapi sayang dia menghilang. Kalau tidak, bertambah lagi koleksiku. Seekor buaya besar. Jangan sembarangan menembak, Pak. Kalau mereka lakukan pembalasan bagaimana? Omong kosong binatang dapat membalas. Bukan begitu, Pak. Kata orang-orang tua ada hukum karma. Dan aku ingat, sewaktu dulu ibu menceritakan, ada dokter kandungan mengatakan, kita masih ada harapan untuk mempunyai anak. Tapi harus bersabar, karena minta anak tidak semudah minta pisang goreng. Dulu ibu memperingatkan, hentikan hobi suamimu berburu dan membunuh binatang-binatang yang tidak berdosa. Mereka akan menuntut kalian. Ya, sudahlah. Tidak usah bernostalgia. Punya anak atau tidak, yang penting rukun dan bahagia. Soal anak, kita serahkan saja kepada yang kuasa. Yang penting sekarang, yuk. Ini, Bang. Makasih, Nek.
Leha, kenapa? Kau sakit ya? Enggak, cuma agak pusing. Mual-mual. Kepengen muntah. Ada-ada saja. Kena penyakit pengantin baru ya? Ah, memang yang punya penyakit gejala itu hanya penyakit ngidam saja. Kenapa ini? Nggak tahu, Mak. Tadi turun dari delman, langsung memuntah-muntah. Aduh. Ayo masuk. Komar, kau masih ingat? Rupanya kau masih tetap seperti dulu, Japar. Kau selalu dikuasai oleh nafsu-nafsu rendahmu. Manusia rakus, buaya darat, istri orang kau gagahi. Jangan ikut campur kamu. Siapa hentikan? Apa kau tidak takut dengan ilmu yang telah diberikan oleh guru? Memang, kita sama-sama berguru, Komar. Tapi kau tidak usah ikut campur urusanku. Berhenti! Japar, kau tidak pantas menjadi muridku. Ilmuku tidak untuk manusia seperti kau. Buaya. Japar. Apa gunanya kau pelihara rasa dendammu? Tidak ada urusanmu dengan segala perbuatanku. Kau kira dengan akhlak yang baik saja orang bisa berilmu? Gara-gara kaulah aku terpaksa meninggalkan guru. Kau selalu berwatak patah harang, Japar. Peringatan guru, kau anggap pengusiran.
Kau kurang sabar, Japar. Sabar, sabar. Siapa yang bisa sabar kalau selalu dihalang-halangi? Dan kau adalah penghalang terbesar bagi kemajuanku. Kau salah, Japar. Sebagai teman seperguruan, aku tidak pernah menghalangimu. Dulu kita seperguruan, tapi sekarang kau boleh coba. Aku tidak tinggal diam. Kau kira aku mudah ditaklukkan seperti buaya-buaya dungu di sungai itu? Oh, rupanya kau yang telah menghantui rakyat di sekitar sungai itu. Apa kau tidak sadar bahwa ilmumu itu menyesatkan? Jangan sok berakhlak baik. Simpan napasmu untuk berceramah tempat lain. Aku tidak perlu khotbahmu. Benar-benar tersesat. Kau memang tangguh, Komar. Ngomong-ngomong si Juleha kemana ya nggak kelihatan? Ya, mungkin sama orang tuanya sudah dijodohkan. Kemana ya? Mungkin juga dia dipingit sama orang tuanya. Ada Pak Kadir. Siang, Pak. Kok aneh ya? Zaman sekarang pakai pinjam-pinjaman juga. Juleha, kalau kau masih tetap tidak mau mengaku siapa sebenarnya laki-laki yang telah berbuat, Bapak tidak segan-segan bertindak keras padamu. Demi martabat dan nama baik keluarga. Sungguh, Pak. Sungguh. Leha tidak pernah berhubungan dengan laki-laki. Rasanya semua ini hanya mimpi. Percayalah, Pak. Sudah. Kalau kau masih bersikeras, Bapak terpaksa bertindak. Masuk. Ayo masuk. Jangan terlalu keras lah, Pak. Aku harus tegas, Bu. Apa boleh buat? Memang berat. Tapi kita harus bertindak supaya dia mau mengaku siapa laki-laki di balik peristiwa ini. Iya, Pak. Bawa ke kota sana ya. Duitnya bagi-bagi. Tapi saya tidak tanggung jawab, Pak, kalau istri mencari. Oh, kebetulan dong. Nanti kan kamu dapat uang lebih banyak lagi. Memang, Pak. Dia bisa mencari dan berupa perempuan cantik. Oh. Terus balas dendam begitu? Ya, begitulah, Pak. Ah, mana mungkin. Manusia itu adalah makhluk yang paling tinggi. Dia tidak akan menang. Hah? Jelas-jelas binatang ini adalah hama dan perusak tanaman. Tahu? Orang yang senang berburu suka bikin onar. Jadi, binatang-binatang pada balas dendam.
Malah ada anak gadis yang diculik buaya. Ya, tapi kata orang-orang, buaya jadi-jadian yang menculiknya. Iya, malah tapaknya aja sebesar gini. Hah? Kalau yang saya dengar, menurut orang-orang, buaya buntung. Ayo turunkan babinya. Iya, Pak. Ya. Nanti kalau ada babi, macan atau binatang apa saja, kasih tahu saya, biar saya tembak. Iya, Pak. Kan lumayan hasilnya. Iya. Nggak usah takut balasannya. Itu cuma dongeng, Tahyo. Babi dari mana, Mas Ri? Siapa yang tembak? Dari hutan, ditembak Pak Iskandar. Ayo mari semua. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Bu, sampai saat ini yang kita harapkan Juleha mengaku berterus terang. Ternyata tidak. Jadi, Berat rasanya hal yang sangat memalukan ini diberitahukan pada orang lain. tapi ibu rasa lebih baik kita minta bantuan Pak Komar, Pak. Kalau mimpiku itu benar, berarti kita bukan berhadapan dengan orang biasa. Bu, Pak Komar bukan tukang ramal mimpi. Dia pawang buaya. Ya itulah. Kalau pengakuan Juleha sama seperti apa yang kulihat dalam mimpi, mungkin dia digauli siluman buaya. Sejak dia muntah-muntah itu, Bu, Juleha menghilang. Mungkin hamil. Jangan asal ngomong, Ti. Tidak baik. Bisa jadi disembunyikan orang tuanya, Bu. Takut malu. Jangan sembarang ngomongin orang kalau tidak ada buktinya. Itu artinya fitnah, Nak. Jadi kemana dia 2 bulan ini nggak kelihatan? Iya, ke kali saja nggak pernah. Sejak dia disambar buaya itu. Apa kabar Ibu dan Bapak Juro? Lihatlah cucu mereka. Mungkin akan lahir dalam pasungan ini. Leha. Tidak adakah keinginanmu untuk menolongku? Setidaknya kau menolong bayi dalam kandungan ini. Aku takut pada paman, Leha. Kau betul-betul anak yang patuh. Juro. Ini, Pak. Bagaimana? Apa dia sudah makan? Sudah, Paman. Saya pinjam senternya, Paman. Tuh di kamar. Kau mau kemana? Ke belakang sebentar. Oh, Pak, Juleha kan anak kita satu-satunya. Bapak masih tetap saja keras. sudahlah, Bu. Jadi, Juleha tetap berpendirian bahwa dia digauli. Ya pemuda, ya buaya. Seperti dalam mimpi. Iya, begitulah, Pak.
pada waktu dia diseret buaya, saya kan sudah minta supaya segera menghubungi saya kalau ada apa-apa. Betul. Tapi kami baru tahu akhir-akhir ini. Selama ini Julia tidak pernah mengeluh. Ya, mudah-mudahan belum terlambat. Terima kasih Pak Komar, terima kasih. Tapi, apa sekarang dia ada di rumah? Pak Komar, ada yang belum saya ceritakan pada Pak Komar. Supaya jangan menjadi pembicaraan orang banyak. Julia saya kurung. Saya pasung. Astagfirullah. Pak Kadir, mengapa sampai sejauh itu bertindak? Perbuatan semacam itu bertentangan dengan kemanusiaan. Semula saya kira dengan cara begitu, Julia mau mengakui kesalahannya. Pak Kadir, tidak ada gunanya memeras pengakuan dari orang yang belum tentu bersalah. Apalagi anak sendiri. Cucu lahir buaya besar, obat-obatan, daun-daunan aku mesti cari. Jamu buat permaisuri. Betapa kejam tindakanku padanya. Pak Kadir, sabarlah. Kita serahkan segalanya kepada kekuasaan Tuhan. Aduh, Nek. Anak si putih itu, dia bisa berbahaya. Tahan ya. Ini gigit nih. Ya, gigit. Iya. Ketemu lagi ya sayang. Iya terus. Iya. Cucuku anak buaya lahir. Aduh, aku kira cucuku lahir. Jamunya buat permaisuri, buayaku sayang. Belanggam makin celing-celing. Belanggam makin celing-celing. Kek. Cucu kita sudah lahir. Sudah lahir. Akhirnya kamu kembali, Nak. Sekarang kakek mau timang. Lekas, ayo. Ini daun-daunan buat cucuku sayang. Cucuku sayang. Cucu kita ini, Kek. Anak ini aku mau kasih nama lain daripada yang lain. Bagaimana kalau kita kasih nama Nurbiah? Iya, bagus. Nur artinya cahaya. Buaya. Dia kan putri buaya. Nanti kalau dia sudah besar, pasti jadi permaisuri buaya yang hidupnya di air dan di darat. Nah, aku timang. Jangan. Bayi baru lahir. Bangga makin celing-celing. Lo eta sambal godok. Bangga makin celing-celing.
tidak tahu terima kasih? Alah, sudahlah, Kek. Dia mau mencari peruntungannya sendiri. Apa yang mau dicarinya di hutan? Di sana penuh dengan manusia-manusia yang saling makan-memakan. Mana ada orang makan orang. Kau masih ingat nggak? Dulu si Siti diculik mereka. Kakek, si Siti dimakan buaya. Itu kata mereka. Karena mereka mengiri aku punya anak gadis manis yang patuh. Aku mau kawinkan dia sama si Putih, raja yang berkuasa di Istana Kaca. Sudahlah, Kek. Jangan bicara seperti itu lagi. Nanti kalau didengar orang, kau dituduh orang gila. Biarin. Siapa bilang aku gila? Aku masih waras. Sewaras mengalirnya air di sungai. Kalau masih juga ada orang yang bilang begitu, nanti pembalasan dari menantuku akan menghancurkan mereka. Ini semua karena saya, Pak. Mungkin Paman Kadir masih hidup. Kalau saya tidak lancang, berani membebaskan Juleha. Janganlah kita suka menyesali diri. Paman meninggal karena dimakan rasa bersalahnya pada Juleha. Sedangkan bibi sendiri seperti hilang ingatan. Sudahlah, nak. Jangan kau meracuni dirimu dengan perasaan bersalah. Ya, terimalah kenyataan ini dengan dada yang lapang. Tebalkan imanmu. Bagaimana saya bisa mencari Juleha? Kemana saya harus mencari Juleha? Serahkan itu pada Bapak. Saya akan mencari Juleha dan anaknya. Ini minumnya, Mak. Nur. Iya, Mak. Mak tidak bisa cari makanan lagi. Nur saja yang cari makanan ya. Iya, Mak. Nur juga bisa mencarikan buat Emak. Tapi nanti kalau Emak sudah baik, kita mandi-mandi lagi ke kali. Ya, Mak? Iya, tentu. Nanti kita mancing lagi ya. Betul loh, Mak. Tapi Emak jangan ngumpet lagi. Nanti Nur nangis. Habis sendirian sih Nur takut. Nur pergi ya, Mak. Juleha, kasihku, kau tak usah takut. Aku hanya mau melihat anak kita. Jangan takut, Leha. Nasib yang membuat aku jadi begini. Leha.
Juleha. Ini buat emak. Emak pasti senang. Ini dia jejaknya, Man. Masih segar, Pak. Mana terusnya ya? Kiri apa kanan? Mungkin ke kiri, Pak. Hah? Ayo terus, Man. Iya, Pak. Mak! Mak! Ini Nur bawa makanan, Mak. Mak! Mak! Kenapa Mak tidur aja? Ayo bangun, Mak. Mak! Mak! Ayo kita makan sama-sama. Mak! Mak! Pasti ada di sekitar sini, Man. Tapaknya masih baru. Betul, Pak. Dan nampaknya besar ini. Sebab bekasnya dalam. Hah? Ini tapak apa, Man? Ini pasti kaki buaya, Pak. Ngaco kamu. Buaya darat kepala hitam itu adanya di kota, Man. Ini paling-paling juga biawak. Tapi kok besar betul? Iya, dengan sendirinya. Kalau tanahnya becek, tapaknya membesar. Ayo. Mak, bangun, Mak. Kenapa Mak nggak bangun-bangun? Mak, Nur takut, Mak. Ada orang. Bangun, Mak. Nur takut. Seperti suara anak kecil. Hah? Suara anak kecil, Pak. Ayo. Man, tahu, Pak. Ayo. Ayo, angkat. Hop, ikut ya. Ikut ya, sama Pak ya. Bawa turun, Man. Iya, Pak. Bu! Ibu! Loh, kok sudah pulang, Pak? Lihat, Bu. Rupanya Tuhan telah memberikannya kepada kita. Betapa manisnya anak itu. Bawa masuk, Man. Bawa masuk. Sini, sayang. Iya. Loh. Mau ke mana? Hah? Iya. Sini. Iya, digendong ibu ya. Diam, sayang. Kan enak tuh digendong ibu. Sudah ya, jangan nangis lagi.
Tuh, kan enak sama ibu ya? Ya. Anteng kamu. Dia memang cocok denganmu, Bu. Tuhan telah mengkaruniai kita anak. Ya, rumah ini akan ramai dengan tangis dan tawanya. Bukan kepala, menjalan-jalan selalu kian kemari. Umpama leza itulah yang dicari. Ini dia yang terbelakang. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalan-jalan selalu kian kemari. Umpama leza itulah yang dicari. Ini dia yang terbelakang. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalan-jalan selalu kian kemari. Umpama leza itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Ular naga panjangnya. Budi kena. Stop, Budi pengen kencing. Budi kena. Habis pengen kencing, kita terusin lagi yuk. Yuk. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalan-jalan selalu kian kemari. Umpama leza itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Ini rupanya kelapa binatang yang bikin ribut tadi malam. Nih, Pak Saman nih. Tuh, lihat tuh. Wah, banyak bener. Pak Saman. Pak, di sana juga ada lagi, Pak. Hah? Di sana. Iya. Sini nih, Pak nih. Mana? Nah, sini ada nih. Nih, Pak nih. Coba. Oh iya nih, Pak Saman. Mana datangnya? Buaya Nih, apa Mana nih? lagi? Tuh. Maria. Nih, sebelah sini, Pak nih di jalanan, Pak. Nih. Mana? Nih, Pak di jalanan ini nih. Oh iya. Dari mana Nih. datangnya? Nih. Lagi? Di mana lagi? Tuh. Oh iya tuh. Mungkin itu buaya jadi-jadian. Hanya yang saya herankan, mengapa telapak itu sama betul dengan telapak yang di hutan sewaktu mau menemukan Neng Nur dulu? Hah? Apa itu ada hubungannya dengan Nur? Itu kan ceritanya. Masa ya sih ada babi hutan yang mencari istrinya, hah? Kemudian ada buaya yang ketiduran di belakang kotak wayang kulit lah. Nonsens semua. Ada wanita cantik yang berbadan ikan. Ada wanita yang melahirkan ular lah. Hah. Kemudian ada ular yang bertapa menjadi naga yang segede drum. Ini kan semuanya pepesan kosong. Tahyul. Omongan orang-orang yang nggak punya kerja. Tapi Pak, tapak-tapak buaya itu Pak. Kalau semuanya itu datang ke sini saya tembak habis. Saya kuliti. Saya bikin pajangan seperti itu. Mengerti kamu, Saman? Pak, jangan ngomong sembarangan. Heran, selama Pak Iskandar punya anak angkat, sering ada kaki buaya masuk kampung. Ya bisa jadi. Masa punya anak buaya? Bisa juga, karena menurut Pak Saman dulu, anaknya Pak Iskandar diketemukannya di hutan. Bisa jadi buaya. Menurut kata orang-orang dulu, ada siluman buaya, siluman babi, siluman ular. Kita jangan menghubungkan yang satu sama yang lain. Iya, tapi kenapa sejak anak itu ada di sini selalu diketemukan jejak tapak buaya? Ya, tapi anak-anak itu melihat seperti manusia, tanpa kepala. Tangan dan kaki seperti buaya. Namanya juga anak-anak. Lihat bayangan saja, bilang gondoruwo, setan, wewe gombel lah.
Bu. Ada apa sih, Pak? Sudah malam begini. Tidak apa-apa. Nyamuk. Ya. Bagaimana kalau selama liburan saya tinggal di rumah? Itu betul pendapat ayah. Tetapi... Dan bagaimana kalau Mas Firman juga ikut begitu? Ayah tahu aja. Itu kan terserah Mas Firman. Belum tentu juga dia mau. Sudah pasti mau. Calon insinyur pertanian kan tentunya harus lebih kerasan tinggal di hutan daripada di kota. Betul, Bu. Nur, kalau tebakan ayah tadi tidak tepat, sebenarnya selama liburan ini ayah ingin sekali kalian tinggal di sini. Kami betul-betul merasa kesepian. Bayangkan saja, Nak Firman. Sejak di SLP sampai sekarang sudah menjadi mahasiswa. Yang namanya pulang ke rumah itu bisa dihitung dengan jari. Betul tidak, Bu? Iya. Habis katanya sepi sih. Masa begitu, Nur? Itu sih ayah saja yang... Malah betul, Bu. Di sini udaranya segar, nyaman. Sedangkan di kota berdebu, polusi. Iya betul, debunya gede-gede lagi. Oh, masa sih ada debu gede? Ada ya, tuh dia debunya. Bisa aja. Jangan begitu, kasihan Baru sekali kesini sudah dipelonco. Lebih baik setelah selesai makan, ajak dia jalan-jalan. Tapi hati-hati Nur, jangan jauh-jauh, nanti kesasar. Nur. Ya. Ayah dan ibumu baik, ramah lagi. Kenapa kau lebih senang tinggal di kota? Tidak tahu, Mas. Rasanya di sini tidak seperti yang Mas katakan, serba luas. Saya selalu diliputi kecemasan terkurung. Dan kesepian ini membuat kecemasanku selalu muncul. Oh, karena itu kau mengajakku kemari untuk menemanimu di sini. Nur, ada apa Nur? Nur, tenang Nur. Kalau melihat tingkahnya, mungkin Neng Nur ditegur orang halus, kesambet di gua itu. Apanya yang kesambet? Hah? Sudahlah, Man. Kamu ini jangan suka ngarang dongeng yang tidak-tidak. Benar juga, Pak. Tadi matanya kelihatannya terbalik.
Hanya putihnya saja yang kelihatan. Bu, orang yang jatuh pingsan karena tersengat matahari, matanya juga terbalik. Lain kali kalau pergi ke tempat yang kelihatannya angker, pamit-pamit dulu, Den. Nah, benar itu, Nak. Biarpun Nurbiah asli dari daerah sini, tapi karena dia jarang pulang, mungkin para penunggu gua itu mengira Nurbiah ini orang baru di sini. Sudahlah, Bu. Jangan membuat kesimpulan yang bukan-bukan. Dokter sudah mengatakan bahwa Nurbiah pingsan karena keletihan. Tapi, Pak, sebaiknya kita cari dukun saja, Bu. Badannya bisa saja sehat, tapi mungkin jiwanya yang terganggu. Dan soal itu hanya dukun yang mengerti. Benar juga, Pak. Urusan seperti ini tidak mudah. Sudahlah, Bu. Rasionallah sedikit. Kalau kita mau memeriksakan tentang tingkah laku seseorang, bawalah dia ke psikiater. Mungkin saya bisa membantu, Pak. Hah? Saya mempunyai seorang sahabat Ya? yang bekerja sebagai psikiater. Nah, ini lebih rasional. Kalau begitu, besok kita bawa dia ke kota untuk berkonsultasi. Nah, sebaiknya kita istirahat dulu semuanya. Nur juga kelihatannya sudah tenang. Ayo. Mari, Den. Silakan, Pak. Nurbiah, anakku. Kau darah dagingku, kini telah dewasa. Semua ilmuku akan kuturunkan kepadamu. Sesudah kau menyatu dengan alamku. Tapi kau harus memenuhi satu syarat untuk membunuh satu orang setidak-tidaknya. Sesudah itu, dengan ilmuku kau binasakan Komar, yang berarti kau dapat membebaskan aku dari siksaan Komar semacam ini. Ingatlah, anakku, cari korban seorang, kau akan kubantu. Pak, nanti Bapak pulang apa tidak? Kau ini bikin kaget saja. Memangnya Bapak lagi ngapain sih? Lihat tuh. Kok seperti yang dulu di kampung ya, Pak? Ya. Kita tidak boleh tinggal diam. Saya akan cari pawang buaya. Loh, itu Mas Iskandar. Gimana, Ben? Apa kabar, Mas? Ya, seperti biasa, kita semuanya baik-baik saja. Bagaimana, Jang? Syukur. Baik. Mari silakan. Ayo, masuk, masuk. Pak. Apa Bapak tahu pawang buaya? Pawang buaya? Ya.
Oh, Pak Komar. Ah, mungkin itu, Pak. Ya, dulu memang ada. Saya tahu. Tapi jarang ketemu. Kata orang, dia sedang memperdalam ilmunya. Tapi ada yang bilang, dia sedang mencari Juleha, anak Pak Kadir. Jadi sekarang tidak di sana lagi, Pak? Mungkin juga. Coba saja Bapak menuju kampung sana. Baik, Pak. Permisi. Mari. Lama juga Firman pergi. Padahal cuma mengirim telegram untuk ayahnya. Biarlah, Bi. Nur tunggu sebentar. Oh ya, Fitri. Fitri temani Kak Nur dulu, ya. Sementara ibu repot di dapur. Iya, sekarang Kak Nur Fitri yang temani. Nanti kalau Kak Firman datang, Fitri cepat-cepat ngumpet. Tidak boleh ngumpet. Kok ngumpet? Masuk saja ke dalam. Tri, kok pakai ngumpet-ngumpet segala sih? Kata Kak Firman, kalau Kak Firman sedang ngobrol sama Kak Nur, Fitri tidak boleh dengar. Kak, apa benar Kak Nur mau jadi pengantin sama Kak Firman? Memangnya kenapa Fitri tanya begitu? Fitri nggak senang ya kalau Kak Nur jadi pengantin sama Kak Firman? Senang sekali. Tapi kemarin Fitri dengar Kak Firman lagi ngobrol sama ibu dan ayah. Katanya Kak Firman mau merubah rencana pengantinannya. Tapi Kak Nur jangan bilang-bilang ya sama Kak Firman. Sekarang Kak Firman lagi mengirim telegram sama ibunya dan ayah. Memang, mungkin karena Kak Nur sakit-sakitan saja sih. Fitri, Kak Nur pulang dulu ya, sudah sore. Tunggu sebentar ya, Kak. Bu, Ibu. Ada apa, Fitri? Kak Nur mau pulang, Bu. Loh, kok pulang? Nur pulang dulu, Bi. Takut kemalaman. Tunggu saja, sebentar lagi juga Firman datang. Biar saja, Bi. Bu, Kak Nur marah ya? Iya. Habis Kak Firman tidak datang-datang sih. Bram, terus lu bagaimana? Wah, macam juga nih. Hah? Ini saya cakep juga tuh cewek. Boleh, kita kejar. Ayo, cepetan. Ayo, cepet. Balik. Ayo. Jangan rutin nih. Ayo. Ayo. Waduh, tunggu tuh. Pegang macan. Kayaknya sih, kamu cakep juga, Mani. Bisu ya? Begitu. Kita dong. Padahal pengen ketawa tuh. Yuk. Ya, kali nengok. Ya. Tunggu siap, tunggu tuh. Lihat tuh, pasti naksir gue. Macam-macam aja ya. Yuk. Alah, naksir aja sih boleh, Bram. Tapi lihat aja nanti. Siapa tahu aku yang dapat. Iya kan? Udah, ayo. Ayo, duluan dong. Hah? Ayo, dulu. Tenggoknya tuh. Aduh. Halo, Non. Hai. Sendirian aja. Boleh dong saya temenin. Sip. Cari angin ya? Jangan dulu. Dulu. Sama-sama. Gue dulu. Kaki gue injek nih. Aduh, gue jatuh nih. Yang bener aja lu tangannya. Sampai gue jatuh gini. Saya dulu dong. Aduh, jangan gitu dong. Satu-satu kenapa sih? Satu-satu. Tenang. Si Bram bos kita. Habis si Bram baru gue. Saya. Alah, sabar. Semua dapat bagian. Sini aja lah. Kalian tunggu sini ya. Gue melihat si Bram sebentar ya. Aku jangan langsung.
cepat, Mas. Ada buaya, tolong! Buaya, cepetan! Tolong! Sana! Besar, sana! Aduh, gua lari! Ayo! Tinggal aja, ayo lari! Yuk, sini! Ayo, cepat! Jalan. Sini. Mana? Di sini. Enggak ada juga. Benar di sini. Ada apa? Ada buaya, Pak. Benar, Pak. Masa di kebun ada buaya? Benar. Saya aja kesahabat, Pak. Kau buaya? Syukurlah, malah lebih cepat, lebih baik. Bukan begitu, Bu? Terima kasih. Iya, Bibi hanya mendoakan. Dan kami juga. Nah, itu dia yang ditunggu-tunggu. Nur, kau dari rumah Bibi? Nur, kok begitu? Ini Nak Firman sejak tadi telah menunggumu. Nur sudah tahu dia mau memutuskan pertunangan. Nur orang tidak waras. Nur, tunggu dulu. Ada apa sih? Kau uring-uringan? Sabar dulu, Nur. Firman sudah lama menunggumu di sini. Mau menyampaikan berita penting untukmu. Sudah tahu dari Fitri. Memang, seorang insinyur tidak pantas punya tunangan seorang pasien psikiater. Itu kan sebabnya Mas Firman merubah rencananya. Nur, kau keliru. Coba dengar dulu apa yang tidak disampaikan oleh Nak Firman. Dengar, Nur. Kau salah berkesimpulan. Memang aku rubah rencana pernikahan kita. Tapi bukan memutuskan. Melainkan memajukan waktunya. Bagaimana? Setuju? Sungguh, Mas? Ya. Makanya, Nur, jangan suka keburu nafsu, menarik kesimpulan, dan salah. Nur, ayah dan ibumu telah kuberitahukan dengan telepon. Mereka telah setuju dan siap. Malah mereka akan menyediakan rumah khusus untuk bulan madu kalian. Mana sih Pak Saman? Sedang membantu orang kerja di luar. Man! Saman! Man! Ya, Pak. Cepat bereskan. Bagusnya ditaruh di mana ini, Pak? Ya, cari saja yang kosong toh, Bu. Tuh di sana ada. Man? Ada apa, Pak? Kelihatannya kok belum beres semua aja nih, hah? Sudah, Pak. Tinggal luarnya saja sedikit lagi. Jangan lupa, Pak Saman. Tanaman depan rumah harus bagus loh. Baik, Bu. Memang cocok rumah ini untuk berbulan madu anak kita ya, hah? Iya. Tapi harus cepat diselesaikan, Pak Saman. Mereka kesini hanya tinggal menunggu rumah ini saja. Besok juga sudah selesai, Bu. Malah sekarang Neng Nur dan Den Firman sudah bisa menempatinya. Tinggal luarnya saja kok. Masa rumah untuk berbulan madu mesti diganggu suara ketak-ketok orang kerja, Man? Kan mestinya sepi. Hah? Sudah selesai, Pak? Sudah. Kok sampai malam? Terpaksa lembur, Bu. Soalnya besok pengantin barunya sudah datang. Oh iya, Pak. Tadi ada orang datang ke sini, laki-laki tua. Dia mau minta tolong dimasukkan kerja pada Pak Iskandar. Minta pekerjaan? Pekerjaan apa? Biar jadi centeng juga mau katanya. Centeng? Penjaga malam? Badannya tegap? Tidak, biasa saja. Orangnya jangkung, tapi kelihatannya berilmu, Pak. Apa ilmu bisa dilihat, Bu? Ya tidak. Waktu saya ceritakan di rumahnya Pak Iskandar gawat, suka ada jejak telapak kaki buaya, dia tidak kelihatan takut, malah kelihatannya gembira, Pak. Dan dia mendesak sekali agar Bapak dapat mengantarkan dia ke tempat Pak Iskandar supaya diterima jadi centeng. Aneh. Kalau besok dia datang lagi,
Suruh tunggu sampai saya pulang kerja ya. Selamat sore, Den. Pak Saman, selamat sore, Pak. Dari mana, Pak? Habis cari angin, Den. Permisi. Tunggu sebentar, Pak. Silakan duduk. Terima kasih, Den. Silakan, Pak. Pak Saman? Ya. Bapak sudah lama bekerja di sini? Sudah, Den. Sejak Neng Nur belum lahir. Jadi kalau begitu ikut keluarga Pak Iskandar. Begitulah, Den. Sudah lama sekali ya, Pak? Iya. Jadi Bapak sudah mengenal Neng Nur dengan baik sekali? Sudah barang tentu, Den. Malah boleh dikata saya dan istri saya ikut mengasuhnya. Begini, Pak. Ya. Kata seorang psikiater. Dokter jiwa, Pak. Dia mengatakan Neng Nur pasti pernah mengalami pengalaman hidup yang pahit di gua sewaktu dia kecil. Pengalaman apa kiranya, Pak? Waktu Neng Nur sakit dulu habis jalan-jalan dengan Aden itu. Ya, betul, Pak. Begini, Den. Saya yang sudah tahu Neng Nur dan daerah ini. Iya. Terus? Memang goa itu angker. Yang punya rumah sudah mau bangun, belum selesai juga. Ayo cepat. Ya, Pak.
Jang, asapnya jangan terlalu banyak masuk rumah nanti. Baik, Pak. Dari mana dia pagi-pagi begini? Biasa, cari udara segar. Mari, Pak. Mari, Den. Mas, dari mana sih Mas? Pagi-pagi begini. Jam berapa Mas? Mas, kenapa Mas? Mana kopinya, Bu? Aduh, tunggu sebentar, saya ambilkan di belakang. Pak, Pak. Ada apa, Nak Firman? Nurbiah, Pak. Bu, saya ke rumah sebelah sebentar, Bu. Ya. Ayo, Pak. Pak. Lihat, Pak. Ada apa dengan Nurbiah, Nak Firman? Ayah tidak melihat sesuatu yang aneh di sini. Barangkali hanya ilusi saja. Bayangan kamu. Bukan, Pak. Semua berjalan baik. Tapi... Atau barangkali kamu kurang tidur ya? Ada apa ya? Nah, tidak Mas Firman, apa-apa. kenapa? Nah, Nak Firman, Nur, sebaiknya sekarang ke rumah ayah dulu. Iya. Memang, saya lihat sendiri tapak buaya itu di bawah jendela, Pak. Juga di halaman rumah yang sebelah sini. Ya, ya. Jadi tapak itu kelihatan jelas sekali. Ya. Nurbiah anakku, waktunya sudah sangat mendesak. Tapi belum juga kau dapat memberikan korban seorang pun.
Sehingga kau belum dapat menyatu denganku. Kini tak ada waktu lagi. Bunuhlah suamimu. Dia yang paling dekat. Lagi pula dia berbahaya. Kau mau dikuasainya. Sekarang juga kau harus lakukan, Nur. Sebelum terlambat. Kenapa lu? Komar, kau sungguh cerdik. Rupanya kau telah lebih dulu bersembunyi di kampung ini. Tapi apa kau kira aku tak dapat membinasakanmu dengan badanku seperti ini? Memang hebat ilmu Japar. Omar. Omar, kira sudah tinggi ilmumu. Omar, sudah lama kita tidak saling mencoba. Sekarang kita rahasia lagi. Pak! Pasangan! Pak! Buka, Pak! Pak! Ada apa, Den? Tolong, Pak. Nurbiah seperti kemasukan. Kemasukan? Saya mau dibunuhnya, Pak. Hah? Tolong panggil Bapak. Di mana dia sekarang? Di kebun belakang. Di sana juga ada orang tangannya buntung.
Sungguh Pak, saya dikejar-kejar dia. Dan ada yang bantu dia Pak. Terus? Seperti buaya, berbadan manusia, tapi tidak berkepala Pak. Nonsens, omong kosong. Ayo kita ke sana. Rasakan dendam Komar. Cepat kau Komar. Mau diapakan anakku? Sabar Pak, biarkan saja. Dia tidak akan mencelakakan Murbiah. Senjata itu tidak akan menghentikannya. Komar, maafkan aku. Kembalilah ke alam langgeng. Japar, semoga Tuhan mengampunimu. Nur, Ayah. apa artinya semua ini? Saudara siapa? Nama saya Komar, Pak. Saya datang kemari karena perhitungan lama yang mesti diselesaikan. Saya betul-betul tidak mengerti. Tidak masuk akal. Memang masih banyak hal yang tidak bisa diselesaikan dengan hanya mengandalkan akal. Mas Firman. Tapi kenapa dengan Rubiah? Angkara murka dan nafsu serakah bisa berubah dan mengambil wujud 1001 macam bentuk. Nurbiah hanya korban yang diperalat. Saya tetap tidak bisa mengerti semuanya ini. Memang dunia bawah sadar kita merupakan daerah tak terbatas. Batasan antara yang nyata dan yang semu tidak pernah tegas. Tinggal bagaimana kita hendak melihatnya. Terima kasih Pak Komar. Ya, ya. Ayo. Mari Pak.